Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ilallah wa alallah wa bisyafa'ati rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati ibu-ibu semua jamaah majelis taklim, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Thalabah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada hikayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalabah, yang mana Abu Thalabah ini pada suatu malam dia bermimpi tertidur lalu bermimpi sedang berada di tengah-tengah kuburan. Tapi sebelum saya bacakan hikayat ini, kita bahas dulu. Kita perlu tahu siapa Abu Thalabah itu. Nah, karena ini hadis hikayat Abu Thalabah. Jadi Abu Thalabah itu ialah salah satu sahabat yang dekat dengan Rasul. Tapi kenapa kok kita asing di dalam telinga kita? Tidak seperti halnya Abu Hurairah, Imam At-Tirmidzi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, ya, dan lain sebagainya. Abu Thalabah ini termasuk sahabat yang dekat dengan Rasul selain dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talhah bin Ubaidillah, dan inilah Abu Thalabah. Kenapa tidak terdengar? Karena beliau adalah salah satu ulama ahlul juhud, ya. Juhud, dia ujlah, meninggalkan keramaian, ya. Silsilah kita bisa tahu hikayat Abi Thalabah ini ya dari hadis yang diriwayatkan oleh
bin Sa'id bin Jarmi. Dia panglima perang, beliau panglima perang ketika masa Khalifah Abdullah bin Sa'id bin Jarmi atau Abu Qalabah ini ditunjuk oleh Khalifah. Kalau kita bicara Khalifah berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena kalau Umar bin Khattab gelarnya Amirul Mukminin. Ketika masa Khalifah Abu Qalabah ini ditunjuk untuk menjadi hakim, karena dalam pandangan Khalifah orang yang sangat adil Abu Qalabah ini, orang yang sangat bijak, lalu ditunjuklah untuk menjadi hakim. Tapi Abu Qalabah ini tidak mau. Dia tidak mau berkecimpung di dalam pemerintahan. Nah gini, ada juga kan ulama juga ada yang tidak mau ikut ke pemerintahan. Jadi khusus untuk hanya menjadi ulama saja. Lalu itulah silsilahnya, lalu Juhud mengasingkan diri Abu Qalabah ke pesisir padang pasir, ya, yang jauh dari keramaian, yang jauh dari orang-orang beserta anak laki-lakinya. Ya, kita bisa tahu hikayat Abu Qalabah, siapa Abu Qalabah, karena tidak ada yang dengar setelah ditunjuk untuk menjadi hakim dia hilang bersama anaknya. Nah, itulah dari hadis Abdullah bin Muhammad. Ketika Abdullah bin Muhammad terdampar di padang pasir, lalu dia berjalan menyisiri padang pasir, dia menemukan ada sebuah tenda. Ini Abu Qalabah ini sahabat Nabi yang sederet dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar yang Khalifah 4 tadi, Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang terakhir wafat. Ketika Abdullah bin Muhammad menyusuri terdampar setelah perang di negeri Syam, dia menemukan sebuah tenda. Singkat cerita, Abdullah bin Muhammad ini menyinggahi tenda tersebut. Nah, di dalam tenda tersebut terdapatlah laki-laki tua, sudah tidak memiliki kedua tangan, tidak ada kedua kaki, pendengaran pun samar-samar, yang berfungsi hanya lidah. Ketika Muhammad bin Abdullah bin Muhammad mengucapkan salam di depan pintu tenda itu, dia dengar bahwa laki-laki tua itu sedang berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku untuk bisa selalu beribadah dan bersyukur atas nikmat-Mu." Lalu Abdullah bin Muhammad ini langsung serentak masuk menghampiri lelaki tua itu seraya berkata, "Wahai Tuan, nikmat apa yang kau syukuri? Sedangkan menengok fisik jasad saja, tak ada tangan, tak ada kaki, pendengaran sudah mulai berkurang, hanya lidah. Siapa engkau?" kata laki-laki tua itu. "Oh, saya sedang terdampar, udah ikut perang bersama sahabat Rasul, saya terdampar lalu saya berangkat. Lalu dengan dasar apa saya akan menolong wahai musafir, sedangkan keadaan saya aja seperti ini?" kata laki-laki tua itu. Lalu Abdullah bin Muhammad ini dengan siapa melihat sekeliling tenda. Memang kata laki-laki tua itu, "Saya tidak bisa menolong wahai orang yang sedang tersesat, sedangkan saya aja mau sholat wudhu minta tolong saya mau haus, ketika haus pengen minum minta tolong orang. Untung saya memiliki anak laki-laki yang selalu mengabdi kepada saya." Abdullah bin Muhammad menengok sekeliling tenda itu, tidak ada anak laki-laki tersebut yang diceritakan lelaki tua itu. Nah, akhirnya kata lelaki tua itu,
ya berharap ingin minta makan dan minum. Abdullah bin Muhammad rupa-rupanya yang dijumpai di tenda, dia menjadi begini, ternyata ada yang lebih dari kesusahan saya, seperti itu. Dicari pada pesisir. Nah, ya. Ternyata singkat cerita Abdullah bin Muhammad menengok ada orang yang terdampak, pas didekatin sudah tidak bernyawa, digumburkan pasir. Rupanya singkat cerita itulah anak laki-laki kakek tua itu. Ya, habis sudah dimakan binatang buas. Lalu segeralah Abdullah bin Muhammad pulang ke tenda, menghampiri kakek tua itu, bercerita sambil kebingungan, tapi dia berat untuk bercerita. Malah dia ke kakek tua itu, "Wahai kakek tua, apakah engkau pernah dengar cerita tentang Ayub alaihi salam?" Kata kakek tua, "Tahu bagaimana Allah menguji masalah keluarganya, masalah saudara, istri, anak-anaknya, penyakit, teman-temannya semua meninggalkannya." Ya, saya tahu, kata kakek tua itu. Dia tetap bersabar, dia tetap sholat, Ayub tetap bersyukur kepada Gusti Allah. Lalu kata kakek tua itu, "Apa maksudmu bercerita, menanyakan hal Ayub kepadaku?" Kata kakek tua. Lalu Abdullah bin Muhammad kepada kakek tua ini, "Aku dengan berat hati menemukan anakmu, tapi sudah tidak bernyawa." Sejenak terdiam kakek tua itu. Bisa dibayangkan, anak yang selama ini mengurusnya, mau sholat yang butuhkan anaknya, mau kehausan yang ngasih minum anak, sesat. Orang tua istilah ini aja, Bu. Kalau suami ditinggal istri, istilahnya budak. Kalau istri ditinggal suami, istilah janda. Kalau anak kecil ditinggal emak bapaknya, ada istilah yatim. Kalau orang tua ditinggal anak, cuma di sini, ya di sini. Tak ada istilah apa yang harus disebutkan ketika orang tua ditinggal anak. Tak ada. Ya, makanya dengan sejenak kakek tua itu menghilangkan napasnya, tak lama kakek tua itu meninggal wafat. Abdullah bin Muhammad singkat cerita kebingungan, ini gimana ya Allah, kesian. Keluarlah dia dari tenda, di tengah padang pasir, dari nampak kejauhan ada segerombolan orang yang menunggang kuda. Lalu Abdullah bin Muhammad pun melambaikan tangannya, dan penunggang kuda itu tahu bahwa anak orang ini sedang membutuhkan pertolongan, ya, membutuhkan pertolongan. Lalu menghampirilah orang yang menunggangi kuda tersebut, ya. "Ada apa? Saya minta tolong tuh di tenda di dalam, ada kakek tua yang sudah meninggal. Saya bingung harus bagaimana." Nah, yang penunggang kuda itu siapa? Ialah utusan dari kabilah orang-orang muslim. Rupa-rupanya masuk ke dalam tenda, dia temukan kakek tua itu sudah wafat. Abdullah bin Muhammad hanya menutup dengan kain yang ada di dalam tenda tersebut, ya. Lalu kabilah-kabilah tersebut membuka tutup yang menutupi mayat tersebut, lalu diciumi oleh mayat tersebut. Inilah jasadnya yang wangi bekas kulit, yang dinantikan di surga. Inilah Abu Qalabah atau Abdullah bin Muhammad bin Jarmi, yang semasa hidupnya mengasihkan diri, tidak memilih kekuasaan di dalam pemerintahan. Setelah dia sama khalifah ditunjuk menjadi hakim. Tapi sebelum wafat, ketika dengar anaknya tadi meninggal di padang pasir, kemarin anaknya wafat juga, pasti orang tua bagaimana, gak ada sebentar kalau ditinggal
sini merasa tidak ada. Kata Abdullah bin Qalabah, alhamdulillah saya memiliki anak yang tidak pernah bermaksiat kepada Gusti Allah, dan dia ikut dengan saya berujlah ya meninggalkan dunia. Akhirnya tidak lama anaknya wafat, Abu Qalabah pun wafat. Diurus lagi jenazahnya dengan tadi masukan yang berkuda dan Abu Qalabah hingga disolatkan dimakamkan. Itu sekilas tentang Abu Qalabah. Nah sekarang kita cerita hikayat riwayat yang dihikayatkan oleh Abu Qalabah. Ketika di sebuah malam, berarti di tenda tadi sedang sendiri, Abu Qalabah bermimpi, Bu. Abdullah bin Jarmi bermimpi dia ada di sekeliling kuburan. Ya, kalau Ibu pengen jelas lagi sekarang ada banyak media. Kalau kurang jelas dari penjelasan kajian ini boleh banyak sekarang. Ketika Abu Qalabah tertidur, bermimpi dia seolah-olah berada di atas sekeliling kubur. Tiba-tiba kuburan itu runtuh semua, gempa. Dan seketika ahlul kubur yang ada di dalam kuburan itu seketika keluar semua dari dalam kubur, dan mereka semua duduk di atas kubur. Abu Qalabah bersentak, dan tiap-tiap ahlul kubur duduk. Kan pikiran kita di dalam kubur sempit, itu pikiran kita ada di dunia, udah di alam barzah lain cerita. Kalau kita hidupnya
hidupku seperti ini di sini, wahai Abu Qalabah. Abu Qalabah tertegun menangis. Di sampingnya lagi Abu Qalabah, di samping orang tersebut ada lagi yang kurang. Orangnya itu jelek, mohon maaf ibu. Dia tidak tapi di badan dia banyak kotoran. Wahai Tuhan, kenapa keadaannya seperti ini? Wahai Abu Qalabah, aku dulu tadi ini anakku dengan ilmu agama, lalu dia maksiat, keburukannya, kotorannya akan aku kurangi. Jadi ada 3 fenomena. Lalu ya kata itu cerita lagi ya. Mimpi kan akhirnya juga kotor, katanya akhirnya kurus. Lalu saya bilang banyak bersedekahnya. Kalau bersedekah, mimpi lagi dia cerita lagi sama saya. Wahai satu sekarang datang lagi dengan mimpiku, dia gemuk, putih. Percaya? Yakin? Ada saksi hidupnya. Ada lagi bahwa ketika syahwat itu dahsyatnya itu kan kekeringan. Itu setan ingin menampakkan bahwa dengan air dia jual akidah supaya melepaskan keimanan kepada Gusti. Saksi hidup ada belakang rumah Ibu Siti Rohia meninggal ajalnya. Boleh tanya kehausan ketika Yati ke belakang ada mau mengambilkan minum. Wah, alhamdulillah selamat. Coba kalau Yati itu anaknya ngasih minum sudah tergoda supaya melepaskan anak. Begitu anaknya pergi ke belakang mau ambil minum, dia sudah dijemput. Alhamdulillah jamaah kita wafatnya pun dalam keadaan husnul khotimah, tersenyum. Nyata itu ada ya Bu. Lalu kata Abu Qalabah, singkat cerita pas tertidur Abu Qalabah terbangun di dalam mimpinya. Sama Abu Qalabah disinggahilah anak-anak pada mayit tersebut. Diceritakan, dipanggil anak-anaknya sama Abu Qalabah. Dan yang terakhir anak yang dipanggil Abu Qalabah itu anak yang orang tuanya sedang sengsara, dikasih tahu keadaan orang tua di sana begini begitu. Lalu anaknya bertaubat kepada Gusti Allah, lalu dia bersedekah. Lalu Abu Qalabah tertidur, bermimpi lagi orang tuanya sudah bahagia, memiliki tempat yang terang, memiliki makanan yang lebih dari cukup, badannya pun bersih. Itu gambaran kalau anak kita tidak dididik dengan ilmu agama, maksiatnya itu sampai kepada orang tua. Tapi kalau kita sebagai orang tua udah titipkan anak kita, diajarkan ilmu agama, itu nafsi-nafsi maksiat dia untuk dia, tidak ada campurnya kita dengan anak maksiat. Kalau anaknya kita itu sudah kita didik dengan ilmu agama. Kecuali kalau anak tidak dididik dengan ilmu agama, jangankan kotor ke orang tuanya, dia pun nanti akan menghakimi. Malah kita kalau ahlu ibadah pun anaknya, saya tidak ridho ibu saya masuk surga, dia tidak mengajarkan saya waktu di dunia ilmu agama itu. Semakin yakin dan nyata, dan itu kita akan mengalami. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hikayat Abu Qalabah itu, maka setelah dikumpulkan anak-anaknya, gambaran anak soleh ini anak yang beriman, artinya anak yang sholat, puasa, zakat, yang beriman lah, memenuhi kriteria ilmu agama. Kalau berdoa langsung sampai kepada pahala orang tua. Lain tadi gambaran nih ya Bu ya, kalau maksiat kan, kalau anaknya sudah diajarin ilmu agama, nafsi-nafsi tak ada dosanya ke kita, kecuali anaknya kita tidak dididik dengan agama. Nah ya, ini gambaran kalau anak yang soleh itu anak beriman, ada sholat, ada puasa. Nah, kalau anaknya tidak beriman, maksudnya
serta inilah memang betulnya kan adanya. Lalu Abu Bakar menceritakanlah sama anaknya beriman bermimpi kembali bahwa di sana sekarang orang tuanya sudah bakar. Iya, kita sempurnakan. Jadi apapun kita keinginan ingin memiliki anak soleh, kita ingin ada cita-cita ingin terkabul. Yang pertama yaitu dia ikhtiar. Yang kedua jangan lupa kita ikhtiar. Banting tulang, kepala jadi kaki di kepala, tapi tidak sempurna, tidak mungkin berusaha kalau tanpa doa. Nah, sempurnakan untuk lebih gampang lagi itu maksud hasil ingin anak soleh, ingin apa yang kita cita-citakan dimudahkan Allah. Tak ada alasan, banyak hadis riwayat yang memudahkan sesuatu itu terkabul dengan jalan bersedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, mencegah keburukan, mencegah balai. Sempurnakan. Biarpun 2.000, 5.000 kotak amat, tapi hatinya pun ya Allah aslilana umurana fid dini wal dunya wal akhirah. Apapun problem kita, masalah dalam kehidupan kita, mudahkan dengan jalan sedekah ya. Insyaallah hadis Abu Qalabah ini, kajian kita ini